Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, jadi anak-anak itu tadi adalah cerita pendek, ya. Cerita pendek yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan jujur, anak-anak. Jadi kita harus jujur maupun dalam hal sekecil apapun sampai ke hal yang besar, ya. Kita harus jujur, ya. Kita tidak boleh curang terhadap teman-teman yang lain, ya. Jadi jujur itu salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ida tadi, ya. Dia tidak memberikan contekan kepada temannya yang bernama Gugut, ya. Jadi sikap jujur itu perlu kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab, rajin, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita teladani dari sikap Ida tadi, ya. Jadi di sini Ida tidak sengaja, ya, atau tidak dengan sengaja tidak memberikan jawaban dari ulangannya tadi kepada Gugut. Justru di sini Ida ingin Gugut itu bertanggung jawab, ya. Dia bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan jujur dan tidak melakukan korupsi kecil-kecilan. Contohnya seperti tadi, ya. Jika Ida memberikan contekan kepada Gugut, maka Ida sudah melakukan korupsi kecil-kecilan, ya. Nah, jadi itu tadi. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nah, di situ tokohnya ada Ida, kemudian ada Gugut, ada gurunya, ya, dan ada teman-temannya yang lain yang ada di dalam kelas. Nah, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Nah, yang mengikuti ulangan matematika itu adalah Ida, Gugut, dan teman-temannya, ya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Nah, di situ Gugut meminta jawaban kepada Ida, ya, karena ia tidak belajar di rumah. Nah, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawabannya kepada Gugut, ya. Karena di sini Ida merasa kalau ia memberikan jawabannya kepada Gugut, maka ia telah melakukan korupsi kecil-kecilan, yaitu dengan memberikan jawaban secara cuma-cuma kepada Gugut karena ia tidak belajar tadi, ya. Nah, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Nah, itu dikarenakan Ida tidak mau melakukan korupsi. Kemudian Ida juga tidak mau bahwa Ida bisa bersikap jujur, ya, bersikap adil kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi di sini Ida ingin Gugut ini, ya, bisa bersikap jujur, kemudian dia juga bisa bertanggung jawab, bisa menyelesaikan pekerjaannya secara sendiri. Nah, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Nah, yang pertama itu hal-hal baiknya misalnya jujur, kemudian rajin, ya, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Ida. Sederhana, tekun belajar, dan jujur, ya. Nah, kemudian anak-anak, di sini sikap-sikap apa yang perlu dicontoh? Nah, di sini ada bagan di halaman 31, ya. Di situ ada bagan, ada sikap-sikap dari Ida, kemudian pendapatku tentang sikap Ida, sikap-sikap dari Gugut, dan pendapatku tentang sikap Gugut. Nah, di situ belum terisi, ya. Jadi di sini Ibu Guru sudah mengisinya dan kalian nanti tinggal pindahkan saja ke buku catatannya, ya. Kita akan melihat yang pertama sikap-sikap dari Ida. Yang pertama itu adalah sederhana. Kemudian tekun dan rajin belajar dan jujur. Kemudian pendapatku tentang sikap Ida. Ida adalah anak yang baik, sederhana, tenang, tekun, belajar, dan jujur. Ia pantas untuk jadi ketua kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya sikap-sikap dari Gugut. Yang pertama, dia malas belajar, kemudian suka mencontek dan tidak jujur.
Kemudian pendapatku tentang sikap Gugut. Nah, di sini Gugut memiliki sikap yang tidak jujur, tidak mau belajar dan suka mencontek ketika ulangan. Sikap Gugut tidak patut untuk ditiru. Nah, jadi anak-anak di sini kalian hanya bisa atau kalian tiru saja sikap yang bertanggung jawab seperti sikap Ida tadi. Kemudian sikap yang rajin belajar. Nah, jika ingin menjadi anak yang pintar, maka kita harus rajin belajar, tekun dan bertanggung jawab serta jujur dalam setiap hal yang kita lakukan. Baik itu dari hal yang paling kecil maupun yang paling besar. Nah, kemudian di sini Ibu punya tugas untuk kalian di rumah juga. Ya, ini tugas yang kedua. Setelah tugas yang pertama di halaman LKS kalian, di buku LKS tadi ya. Di halaman 21, kemudian ini tugasnya lagi ya. Nah, di halaman 31. Nah, di halaman 31 itu ada beberapa soal ya yang harus kalian kerjakan di buku latihan seperti tugas tadi ya. Kalian kerjakan di buku latihan ya. Nah, kalian tulis jawabannya ya. Kalian tulis dulu. Jangan lupa kalian tulis pertanyaannya, kemudian jawabannya di bawah ya. Kalian tulis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, jadi ada 5 pertanyaan ya. Nah, sampai pada halaman 32. Nah, itu nanti kalian kerjakan di buku latihannya. Kemudian caranya sama, itu difotokan saja lewat WA dan dikirim ke WA Ibu Guru ya. Nah, itu kalian kumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 4 sore ya. Itu wajib kalian kumpulkan. Nah, kemudian kesimpulannya anak-anak, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida. Mungkin tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya atau mengambil hak orang lain ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Dari 2 materi tersebut ya. Anak-anak nanti kalian bisa pahami dengan baik materi-materinya, kemudian kalian bisa catat di buku catatannya dan kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi hari ini ada 2 tugas ya. Tugasnya itu tidak sulit ya. Kalian hanya tinggal menjawab saja ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan dengan cara fotokan ke WA. Kan kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Nah, oke anak-anak, jangan lupa belajar hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami, kalian mengerti dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share link pembelajaran kita pada pagi hari ini kepada teman-teman kalian yang berada di rumah agar kalian bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Salam Maria. Sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.